Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan, taufik, maunah untuk tetap bisa istiqamah duduk di majelis ilmu, bertadabbur ayat-ayat Al-Quran. Khususnya kita masuk pada bulan Dzulhijjah di tahun 2020 ini. Dan perlu diketahui bahwasannya 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang agung. Hendaknya diisi dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, sehingga walaupun kita tidak naik haji tetapi bisa mendapatkan pahalanya orang-orang yang berhaji. Maka disunnahkan bagi mereka yang sudah masuk di bulan Dzulhijjah lalu menginginkan akan berkorban, tidak memotong rambutnya, kukunya dan lain sebagainya. Dan juga bagi mereka yang sudah masuk di bulan Dzulhijjah di awal ini memperbanyak dengan amalan-amalan soleh, termasuk berpuasa juga disunnahkan di situ sampai nanti turunnya dari sholat Idul Adha. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita diberikan oleh Allah kemuliaan itu dengan berbagai cara, diantaranya dengan turunnya Al-Quran dan surat Al-Qadr ini. Al-Qadr ini artinya juga kemuliaan, di mana surat Al-Qadr terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Dan Al-Qadr ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Al-Quran diturunkan di malam yang mulia, kemudian juga di bulan yang mulia, dan juga Al-Quran itu sendiri adalah kemuliaan. Jadi kemuliaan di atas kemuliaan. Allah berfirman, "Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadr, di malam kemuliaan. Wa ma adraka, dan tahukah kamu apakah ma lailatul qadr, malam kemuliaan itu? Lailatul qadri, malam kemuliaan itu, khairun, lailatul qadar itu lebih baik min alfi syahrin, dibandingkan dari 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau ditahunkan kurang lebih 80 tahunan ya, 84 begitu. Ikhwatul iman, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kemuliaan itu. Jadi bagaimana kita mensinkronisasikan antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun ada 2 proses, duf'atan wahidah min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Yang pertama adalah turun secara totalitas dari lauhil mahfud kemana? Ke langit dunia. Yang ini yang biasa diperingati nuzul Quran dengan perbedaan pendapat antara para alim, apakah perlu diperingati dan lain sebagainya. Bahwasannya turunnya Al-Quran itu proses yang pertama adalah turun dari lauhil mahfud ila sama'id dunya. Kemudian apa? Dari langit dunia itu turun ke dunia munajjaman, berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun sesuai dengan kasus yang terjadi, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang dibutuhkan ketika terjadi perkara itu, sehingga lebih tarassuh, lebih mudah dihafalkan, lebih mudah hadir dengan kondisi tertentu, seakan-akan sahabat dan Nabi ini langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asbabun nuzul itu bisa 2 kali ya, lebih dari sekali dalam satu ayat. Lalu ada ayat dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka saya katakan tadi,
langsung di al-jam'u, disinkronisasikan bahwasannya bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan kita tahu Lailatul Qadar itu biasanya diturunkan pada malam-malam ganjil dan 10 awakhir, karena Nabi memberikan indikasi demikian. Kenapa kok nggak dikasih tahu? Ya biar kita selalu waspada, biar kita selalu semangat. Kalau sampai dikasih tahu besok akan ada pembagian door prize, yang mana door prize-nya akan bisa dipakai selama hidup 80 tahun, males sama enggak kerja, santai aja besok, nunggu besok gitu. Tapi kalau siap-siap ya, yang sedang bekerja di malam ini akan diberikan door prize sekian. Wah, orang itu lebih semangat dan lebih berhati-hati. Baik. Yang kata lima jemaah sekalian, beruntung orang itu yang mampu diberikan oleh Allah kemudahan bisa beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar, karena dia telah menjemput kemuliaan itu dan menggunakan fasilitas itu, gitu ya. Di samping dikasih peluang, kalau nggak diambil itu rugi. Gitu. Ini kalau kita melihat umur-umur dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu ratusan tahun. Bahkan ada yang ribuan tahun. Tetapi umurnya umat Muhammad ini hanyalah 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Sehingga maha adilnya Allah, diberikanlah salah satu peluang, yaitu Lailatul Qadar, yang mana beribadah di dalamnya adalah khairun min alfi syahr. Jadi fadilah az-zaman ini keutamaan waktu ya. Bahwasannya dikatakan oleh sebagian besar para mufassir, ay al-amalu fiha khairum minal amal fi alfi syahr laisa fiha lailatul qadar. Laisa fiha lailatul qadar. Jadi kita beramal di malam Lailatul Qadar itu pahalanya, kebaikannya itu jauh lebih baik dengan perbandingan 1000 bulan dibandingkan kita beramal pada selain malam itu. Kalau kita sholat 2 rakaat saja atau sholat fardu saja, seakan-akan umur kita itu 84 tahun tambahan itu. Jadi yang repot kalau di malam itu adalah kita bermaksiat, naudzubillah, atau diisi dengan hal-hal yang lahwun, tidak ada faedah ke dalam dunia apalagi akhirat, itu lahwun. Nanti orang yang masuk kepada derajat ihsan itu adalah tarkuhu fi ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan kepada dia, khususnya dalam urusan akhiratnya, yang nggak penting lah gitu ya. Jadi silahkan ketika nanti masuk di bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu dicari gitu, karena Lailatul Qadar itu dinamakan dengan nama ini ya, dikatakan di sini wal makna Lailatul Taqdir summiyat bidzalika li'anna Allah Ta'ala yuqaddir fiha ma yasha min amrih ila mithliha minas sana al-qabilah min amril maut wal ajal wal rizq wa ghairihi. Kan Allah itu yamhullah ma yasha wa yuthabbit ma yasha. Apalagi di Lailatul Qadar. Jadi semua mungkin di situ. Kita minta ini, minta ini, minta itu, minta ini, gitu ya.
Maka minta sama Allah jangan tanggung. Sampai minta garam pun itu minta sama Allah. Apalagi yang besar-besar. Nah, ada jamaah tabligh itu begitu katanya. Mintanya sama Allah langsung. Misalkan pengen lauk, ya Allah pengen lauk, ada temannya di sana, itu dikasih nanti. Itu melatih untuk meminta kepada Allah, nanti diberikan fasilitas oleh saudara-saudaranya di sampingnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salam. Jadi turunnya malaikat itu bagian dari keutamaan malam Lailatul Qadar. Ketika ditanya, tahukah kamu tentang Lailatul Qadar itu? Di situ malam yang turun malaikat warruh dan malaikat Jibril itu ruh. Di mana kalau kita ketahui, kalau kita pelajari, malaikat itu kalau turun pasti membawa rahmat. Malaikat itu rata-rata turunnya begitu, ya. Apalagi nanti di ayat kelima diberikan penjelasan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi keikhwatul iman, malaikat Jibril itu enggak akan turun suka-suka tanpa perintah dari Allah, ya. Bahkan malaikat Jibril itu kalau lama enggak menemui Nabi ya kangen juga. Nabi pun begitu. Nabi Muhammad itu kalau lama malaikat Jibril tidak turun ya dia merasa rindu dan kangen juga. Jadi kalau sampean ada orang yang ngaku-ngaku bisa manggil malaikat Jibril, itu aneh gitu. Nabi Muhammad saja enggak mampu. Karena malaikat Jibril itu makhluk min makhlukatnya Allah. Makhluknya Allah juga. Kalau enggak diperintahkan Allah turun ya dia enggak bisa turun. Enggak seenaknya jalan-jalan seenaknya sendiri gitu. Itu suatu perkara yang harus dilakukan. Itu amrun azim itu, ya. Maka ketika malaikat itu turun, sampai saking banyaknya malaikat turun itu sampai mengatakan bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar di pagi harinya itu, ya. Cahaya matahari itu tidak terlalu panas, ya, tidak terlalu redup, tenang, angin itu tidak terhembus dengan kencang gitu, ya. Ya karena saking banyaknya malaikat yang turun sehingga itu bisa mempengaruhi terhadap apa? Kondisi alam. Nah, ada yang mengklarifikasi atau memperhatikan tabayunnya, al-bayannya seperti itu. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, turunnya malaikat ini jangan sampai membawa azab. Kalau dalam suatu kasus, misalkan Allah mengutus malaikat kepada kaum Lut untuk mengazab, ya saking banyaknya maksiat kemungkaran yang dilakukan. Maka kalau Lailatul Qadar tidak seperti itu, karena penjelasannya apa? Salamun, malam itu penuh dengan kesejahteraan, hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi malam itu kalau memang diberikan space di setiap malam ya sepertiga malam akhir yang disebut dengan waktu sahar. Lebih dahsyat lagi kalau malamnya di malam Lailatul Qadar, apalagi itu pasti di bulan Ramadan. Jadi mulia di atas kemuliaan itu, ya. Maka kalau sudah datang, ya, malam itu jangan disia-siakan. Dikatakan idza kana Lailatul Qadar nazala Jibril fi kabkabah minal malaikah yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha ta'ala. Ini perkataan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas. Jadi malaikat itu Jibril itu memberikan doa keselamatan kepada setiap hamba yang dia itu berzikir kepada Allah
baik dalam kondisi dia berdiri atau dalam kondisi dia duduk. Ini berarti ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka usahakan kalau suatu saat kita itu berada di Lailatul Qadar atau malam-malam yang dimungkinkan turunnya Lailatul Qadar seperti malam-malam ganjil, sesibuk apapun kita harus senantiasa berzikir. Agar apa? Agar kita mendapat doanya malaikat Jibril. Ya. Maka dikatakan salamun, bahwasannya salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwasannya Lailatul Qadar itu adalah salamatun wa khairun kullaha la syarra fiha, semuanya malam itu kebaikan isinya, keselamatan, tidak ada kejelekan di dalamnya sampai tuluknya fajar. Ada juga yang berpendapat bahwasannya maksud dari salam di situ adalah keselamatan dari godaan syaitan dalam diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai tekesi kata orang Jawa, la yastati syaitan ay ya'mal fiha su'an wala adha. Ini pendapatnya Imam Mujahid. Bahwasanya setan tidak bisa berbuat kejelekan atau menyakiti kepada kita orang beriman ini. Maka usahakan kita menjadi orang-orang yang layak mendapatkan keselamatan itu. Karena ada juga yang berpendapat bahwasanya taslimul malaikah ala ahlil masajid, doa keselamatan para malaikat itu ditujukan kepada orang-orang yang di masjid, ke masjid dia. Makanya kenapa disunahkan juga ya kita itu beriktikaf di sepertiga akhir bulan Ramadan, karena di situ ada kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Insyaallah begitu, semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar di tahun berikutnya dan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang akan kita dapatkan. Apapun yang sudah terjadi biarlah terjadi, dan yang belum terjadi mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, karena yang sudah terjadi adalah masa lalu dan yang akan terjadi adalah masa datang, dan akhirat itu pasti akan datang. Dan kita akan mengetahui hasil dari jerih payah kita selama kurang lebih kita ini hidup di dunia. Andai saja tahu saat ini rapot kita itu tahu, bahkan katanya orang soleh, saya akan sangat senang kalau saja ada ibadah sholat saya yang saya tahu kalau itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena saya ini tidak tahu, ya harus terus bersunudzon kepada Allah, terus berusaha, terus mencari keselamatan itu sampai kita benar-benar mendapatkannya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Lailatul Qadar itu salah satu gerbang menuju keselamatan, dan yang ada di muka bumi di antara adalah zikrullah dan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga menjadi manfaat ilmunya khususnya bagi yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.